alat untuk mengerik buah zaitun. Getsemani sering dijadikan sebagai lambang pencobaan yang sangat menekan, masalah hidup yang berat. Ketika menghadapi masalah atau pencobaan yang menekan, biasanya orang-orang Israel sering datang di taman ini. Mereka berdoa, mereka mencari penyelesaian dalam setiap masalah dan pergumulan hidup mereka. Di taman ini adalah taman untuk orang-orang yang punya pergumulan, dan mereka masuk, mereka datang, dan mereka berdoa untuk menyerahkan seluruh pergumulan hidup mereka. Karena taman ini adalah taman yang di dekat perbukitan, yang dimana taman ini penuh dengan banyak pohon-pohon zaitun. Udaranya segar, tumbuh pohon-pohon zaitun di sekeliling taman ini. Suasana taman ini begitu tenang, jemaat Tuhan, sehingga cocok sekali bagi orang untuk datang berdoa di sana. Bukankah pada saat ini, jemaat Tuhan, kita memerlukan ketenangan agar kita dapat berdoa dalam kita menghadapi pergumulan saat ini? Firman Tuhan dalam 1 Petrus 4 ayat 7b, jadilah tenang, jemaat Tuhan, supaya kamu dapat berdoa. Dengan ketenangan kita bisa fokus untuk menyerahkan seluruh pergumulan kehidupan kita. Untuk itu Tuhan Yesus mencari taman ini, taman Getsemani, untuk berserah penuh menyerahkan pergumulan ke depan. Bagaimana pada waktu dia berdoa, dia melihat pergumulan yang dia akan hadapi, penderitaannya. Sepanjang perjalanan umat manusia tidak ada penderitaan seperti penderitaan yang Tuhan Yesus alami, sehingga dia datang berdoa masuk ke dalam taman Getsemani. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pelajaran apa yang dapat kita lalui dalam kisah taman Getsemani ini? Ketika kita menghadapi pergumulan hidup yang berat, dalam keadaan sebagai manusia, Yesus tidak pernah menutupi kegundahan hatinya. Yesus jujur mengaku kelemahan jasmaninya kala dia menanggung pergumulan yang berat, jemaat Tuhan. Maka mulalah ia merasa sedih. Firman Allah dari nats pembacaan kita ayat 37 dan 38. Ia merasa sedih dan gentar, lalu berkata kepada mereka ketiga muridnya, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, meski secara jasmani Yesus tampak lemah, namun ia kuat secara rohani. Ia sanggup untuk memikul kehidupan beban dan kutuk dunia ini. Kita sering, jemaat Tuhan, bersikap sebaliknya ketika kita menghadapi pergumulan yang berat. Kita sering berpura-pura, kita menutupi kenyataan yang ada. Dalam setiap pergumulan kita tidak pernah terbuka dengan Tuhan, seakan-akan kita tidak percaya kepada Allah. Tapi sebaliknya Tuhan Yesus datang menyerahkan seluruh pergumulan kepada Allah. Sesuai dengan kehendakmu, jangan kehendakku. Itulah doa Tuhan Yesus menyerahkan seluruh pergumulan yang akan dialami pada waktu dia harus menderita dan memikul salib. Dia harus mati dan dia harus bangkit untuk memuliakan namanya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita tidak mau disebut lemah. Kita merasa gengsi mengakuinya. Pelajaran firman Tuhan ini mengajarkan hidup kita untuk kita terbuka di hadapan Allah. Kita menyerahkan seluruh pergumulan hidup kita. Kita masuk di dalam doa, dan kita benar-benar sungguh-sungguh kita katakan kepada Tuhan Yesus, inilah pergumulan kehidupan kami Tuhan.
kehidupan pribadi, keluarga, jemaat Tuhan di tempat ini. Kita terbuka di hadapan Tuhan dan kita tidak berani. Kita berani memberikan kesaksian bahwa kita menang karena Tuhan Yesus telah menang di atas kayu salib. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita mau belajar dari Tuhan Yesus. Pergumulan yang berat, Dia mau menyerahkan seluruh pergumulan kepada kehendak Allah Bapa. Kembali kepada jemaat Tuhan, pada waktu kita sedang mengalami masalah, jangan kita datang kepada siapapun, berjalan dengan kekuatan kita, kemampuan kita, apa yang ada pada kita. Tapi pada saat ini mari kita belajar di Jumat Agung ini. Bila Jumat Agung ini membawa pemulihan melalui bilur-bilurnya Tuhan. Kita disembuhkan, dilenyapkan dari segala penyakit, wabah, penyakit, malapetaka, bahkan kematian. Ketakutan, kekhawatiran tidak ada pada kita kalau kita terus bersandar kepada Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan yang kudus. Tuhan Yesus menantikan kehidupan kita. Kita harus masuk dalam perjamuan kudus untuk kita memperingati kematiannya. Selamat, kita harus menyambut Jumat Agung. Biarlah Jumat Agung dalam perjamuan yang kudus ini, yang Tuhan sudah siapkan perjamuan yang kudus, supaya jemaat Tuhan, umat Tuhan, GKIN Pemulihan diberkati pada saat Jumat Agung ini. Mari jemaat Tuhan, kita buka hati, dan ringkasan daripada firman Tuhan ini akan membuat kita semakin menang. Kita adalah orang-orang pemenang di dalam setiap pergumulan kehidupan kita. Mari jemaat Tuhan, kita akan mempersiapkan meja perjamuan yang kudus. Kita akan masuk di dalam perjamuan yang kudus pada saat ini, dan kita akan menerima berkat perjamuan kudus. Kita akan mengangkat pujian. Meja akan disiapkan. Haleluya. Pujian ini untuk kita mempersiapkan hati kita, jemaat Tuhan. Terindah Dia mulia, hanya ku temukan di dalam pujian dari hatiku, selalu di setiap waktu, di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Mu. Katakan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Kita mengulang pujian ini sekali lagi. Kita mempersiapkan hati kita untuk kita masuk dalam perjamuan-Nya Tuhan. Haleluya Yesus, kasih yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu. Kata
katakan Yesusku, pujian dari hatiku Tuhan, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu, kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu Tuhan, pengorbanan-Mu yang selamatkanku, Engkaulah harta. Haleluya Yesus, Engkau ternilai yang ku miliki Tuhan, miliki dan ku hargai. Yesus Engkau, bukan Yesus Engkau, Yesus Engkau, bukan, oh Yesus Engkau, Yesus Engkau, bukan bumi. Haleluya Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan, kita akan masuk. Kita akan duduk bersama-sama dengan Tuhan Yesus, masuk dalam perjamuan yang kudus. Dan pengantar firman Tuhan bagi kehidupan jemaat Tuhan yang ada di rumah pada saat ini, kita ambil dari 1 Korintus 11 ayat 23 dan 25. Firman Tuhan berbunyi untuk persiapan perjamuan yang kudus. Ayat 23, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan Yesus. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemas dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Ayat pengantar perjamuan kudus jemaat Tuhan. Sebelum kita akan masuk dalam perjamuan yang kudus, mari saya mempersilakan jemaat Tuhan untuk bersaat teduh sebentar, untuk merenungkan ayat firman Tuhan. Mungkin ada dosa, salah perbuatan, perkataan yang menyakitkan Tuhan sesama kita. Mari jemaat Tuhan, kita minta ampun, sehingga pada waktu kita masuk perjamuan yang kudus, kita makan roti dan minum anggur, simbol daripada tubuh Kristus dan darah Tuhan Yesus yang telah tercurah dan tercabik-cabik, tidak membinasakan, tapi memberkati kehidupan jemaat Tuhan pada waktu jemaat Tuhan mengambil bagian perjamuan yang kudus.